Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi teori graf mengenai graf pohon atau tree graph. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas di video ini, yaitu mengenai definisi dari graf pohon, lalu terminologi dalam graf pohon, dilanjutkan dengan jenis-jenis graf pohon, dan yang terakhir yaitu penerapan graf pohon atau aplikasi dari graf pohon. Langsung saja saya akan mulai dari definisi graf pohon. Misalkan G yaitu pasangan terurut himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah sebuah graf tak berarah tanpa loop. Maka di sini graf G dapat kita sebut sebagai pohon jika G merupakan graf terhubung dan tidak mengandung siklus atau sikel. Jadi di sini syarat utamanya graf pohon di sini adalah dia tidak mempunyai loop, kemudian tak berarah, tapi nanti ada suatu kondisi di mana graf pohon itu ada arahnya. Kemudian yang paling penting di sini dia adalah graf terhubung yang tidak mengandung siklus atau sikel. Apa itu siklus atau sikel? Pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan. Siklus atau sikel di sini merupakan path atau lintasan yang berawal dan berakhir di simpul yang sama, sehingga kalau nanti kita bisa menemukan suatu graf itu memiliki siklus atau sikel, maka bisa kita pastikan graf tersebut merupakan bukan graf pohon. Baik, di sini akan saya berikan contoh dari graf pohon. Misal di sini saya punya graf bipartit lengkap K13, ini adalah graf pohon. Yang pertama, kalau kita lihat dari definisi, graf ini tidak mempunyai loop, kemudian tidak ada arahnya ya dalam kondisi ini. Kemudian dia adalah graf terhubung. Setiap simpul mempunyai lintasan ke simpul yang lain. Jadi misalkan simpul ini, simpul yang saya tunjuk ini, dia mempunyai lintasan ke simpul-simpul yang lain. Lalu di sini kita juga tidak bisa menemukan yang namanya siklus atau sikel. Jadi tidak bisa kita temukan lintasan yang berawal dan berakhir di simpul yang sama. Maka kita bisa mengatakan graf bipartit lengkap K13 ini merupakan contoh dari graf pohon. Adapun contoh bukan graf pohon di sini, yang pertama ada graf yang tak terhubung, kemudian yang kedua graf yang mengandung sikel. Nah, di sini bisa kita buat siklus atau sikel dari P ke P lagi, yaitu misalkan di sini P, kemudian ke S, kemudian ke Q, lalu kembali lagi ke P. Ini kan lintasan. Dia setiap simpul dan sisi yang dilalui berbeda kecuali simpul yang awal dan akhir. Karena awal akhir ini sama, maka kita sebut lintasan ini adalah sikel atau siklus. Itu adalah contoh bukan graf pohon. Di sini saya punya latihan, manakah yang merupakan graf pohon di antara graf A, B, C, dan D di sini. Kita bisa analisa satu persatu, apakah ada siklus atau tidak, terhubung atau tidak, kan seperti itu. Untuk graf yang A, di sini jelas dia adalah graf terhubung, tidak ada loop, kemudian tidak mengandung sikel atau siklus. Jadi ini graf A adalah pohon. Graf B juga pohon. Namun untuk graf C di sini, ini adalah satu kesatuan graf ya. Karena di sini dia tidak terhubung, untuk graf yang bagian atas dengan bagian bawah tidak terhubung, maka kita bisa memastikan dia adalah bukan graf pohon meskipun tidak mengandung sikel atau siklus. Kalau D jelas, di sini kita temukan suatu lintasan yang bisa berawal dan berakhir di simpul yang sama, sehingga untuk D bukan graf pohon. Jadi yang graf pohon hanya yang A dan B. Lalu saya lanjutkan pembahasan ke
terminologi atau istilah-istilah yang harus kita pahami mengenai graf pohon. Di sini saya memberikan 8 istilah. Yang pertama adalah anting atau pendan, atau ada juga yang menyebutnya sebagai daun atau leaf. Kemudian simpul cabang, atau nanti kita bisa menyebut juga dengan istilah simpul internal. Kemudian ada aras atau level atau kedalaman atau depth, itu suatu istilah yang sama ya. Di sini saya memang sengaja saya tuliskan semua karena beberapa referensi ada yang menyebutkan level, ada yang menyebutkan kedalaman, ada yang menggunakan istilah aras atau depth seperti itu. Lalu istilah yang keempat adalah ketinggian atau height. Kemudian simpul anak atau child kalau tunggal, kemudian children kalau dia beberapa simpul. Kemudian ada simpul orang tua atau parent, simpul saudara atau sibling, dan hutan atau forest. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah anting, pendan, daun atau leaf ya. Di sini apa yang dimaksud dengan simpul anting atau simpul daun? Kita tahu kalau dalam suatu pohon, daun itu merupakan bagian yang paling ujung. Artinya di sini kita bisa mengartikan dalam graf yang namanya simpul daun adalah simpul yang hanya berderajat 1, selain akar tentunya. Kecuali jika graf pohon hanya memiliki 1 simpul, maka akar sama dengan daun, seperti itu. Jadi di sini selain akar, ada juga simpul lain yang memiliki derajat 1 yang kita sebut sebagai daun atau simpul anting, seperti itu. Dan di sini simpul daun akan sama dengan simpul akar apabila suatu graf pohon hanya terdiri dari 1 simpul saja. Oke, itu adalah daun. Kalau saya contohkan nanti ya, saya berikan di akhir contoh mana yang daun, kemudian mana yang cabang dan sebagainya. Lalu di sini simpul cabang. Simpul cabang ada juga yang menyebutnya sebagai simpul internal ya, yaitu simpul dalam pohon yang berderajat lebih dari 1. Jadi nanti kita lihat mana kira-kira simpul cabang. Lalu ada level atau kedalaman. Level di sini adalah jarak suatu simpul ke akar. Nah, nanti saya juga akan menjelaskan mana bagian akar, kemudian di sini mana level. Yang jelas di sini jarak satu simpul ke akar itu kita sebut sebagai aras, level, kedalaman atau depth. Kemudian ketinggian yaitu jarak maksimum daun ke akar. Jadi kita cari yang paling maksimum. Kita cari di situ level yang terdalam antara suatu daun dengan akar. Maka itu yang paling dalam di situ, yang paling maksimum kita sebut sebagai ketinggian suatu pohon. Lalu ada simpul anak. Simpul C, kita bisa menamakan simpul C ini sebagai simpul anak dari simpul P pada graf T jika C terletak 1 level di bawah P dan terdapat sisi CP di T. Jadi di situ ini kalau kaitannya nanti kita punya graf ini adalah graf pohon ya, dia kemudian dia berarah. Nah, di situ nanti ada yang namanya simpul anak, itu dia terletak di bawah simpul orang tua 1 level. Lalu ada istilah simpul orang tua. Nah, di simpul orang tua di sini misal kita notasikan dengan P dinamakan simpul orang tua dari simpul C pada graf T jika P terletak 1 level di atas dari simpul C dan terdapat sisi CP di T. Oke. Lalu ada simpul saudara atau sibling, yaitu simpul-simpul yang terletak pada level yang sama dan memiliki, ini syarat yang terpenting, selain levelnya dia sama, dia memiliki orang tua yang sama pula, memiliki simpul orang tua yang sama. Kalau simpul orang tuanya berbeda, maka kita tidak bisa mengatakan dia sebagai simpul saudara atau sibling.
Lalu yang terakhir di sini ada hutan. Hutan adalah graf tak berarah dan tak terhubung yang terdiri dari dua atau lebih graf pohon. Di sini maka saya bisa menunjukkan pertama di sini contoh yang akan saya berikan adalah hutan. Contoh saya tadi untuk yang C ini memang dia bukan graf pohon kalau ini dalam satu kesatuan. Tapi di sini kalau kita pandang yang bagian atas ini graf pohon sendiri, bagian bawah graf pohon sendiri, maka C ini sebagai satu kesatuan merupakan hutan ya. Jadi seperti itu. Sesuai dengan pengertian dari hutan tadi, yaitu graf berarah dan tak terhubung yang terdiri dari minimal dua graf, yaitu graf pohon atau lebih seperti itu. Nah, dari beberapa pengertian tadi, istilah-istilah tadi, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan di mana akar, kemudian di mana simpul internal atau cabang, kemudian di mana daun, mana level kedalaman, mana ketinggian, kemudian mana simpul orang tua, simpul anak, kemudian simpul saudara. Nah, di sini dari graf ini dia adalah graf pohon yang sebenarnya berarah namun bisa kita hilangkan arahnya. Jadi bentuknya seperti ini sebenarnya dia berarah, tapi di sini arahnya untuk graf pohon berikutnya kita hilangkan di sini. Jadi nanti kita akan bahas di bagian jenis-jenis graf. Dalam kondisi seperti ini untuk graf pohon, U1 ini merupakan akar. Nah, kalau pohon biasanya akarnya ada di bawah, tapi untuk graf pohon akarnya ada di atas. U1 ini adalah akar. Kemudian simpul cabangnya yang mana, daunnya yang mana, di situ kita tahu daun itu yang memiliki derajat sama dengan 1. Maka di sini kita bisa cari yang derajatnya sama dengan 1 yang mana saja, yaitu U4, U8, U9, U6 dan U7. Itu merupakan daun atau pendan. Kemudian ada simpul cabang atau internal vertex atau simpul internal, yaitu dia yang derajatnya lebih dari 1 dan bukan akar. Di sini ternyata yang derajatnya lebih dari 1 dan bukan akar adalah ada U2, ada U3, dan ada U5, seperti itu. Lalu selain internal, kemudian kita ada istilah level. Level di situ kedalaman, yaitu jarak antara suatu simpul terhadap akar. Maka di sini untuk U2 dan U3 mempunyai level yang sama, yaitu 1, karena jaraknya adalah 1. Untuk U4, U5, U6 dan U7 memiliki level yang sama, yaitu 2. Sedangkan U8 dan U9 memiliki level yang sama, yaitu 3. Nah, dari sini kita bisa menentukan ketinggian dari pohon ini adalah 3, karena daun yang paling jauh jaraknya dari U1 memiliki level 3, seperti itu. Lalu berikutnya kita berbicara tentang simpul orang tua, simpul anak, dan juga simpul saudara. Untuk simpul orang tua di sini saya mulai dari simpul orang tua. U1 ini juga merupakan simpul orang tua selain dia merupakan akar. Simpul orang tua dari simpul mana? Yaitu dari U2 dan U3. Jadi U1 adalah simpul orang tua dari simpul U2 dan U3. U2 adalah simpul orang tua dari U4 dan U5. U3 adalah simpul orang tua dari U6 dan U7. Lalu U5 adalah simpul orang tua dari U8 dan U9. Itu adalah simpul orang tua. Lalu simpul anak di sini U2 dan U3 adalah simpul anak dari U1. Tinggal kita balik saja ya pengertian dari simpul orang tua dan simpul anak tadi. Lalu untuk U4 dan U5 adalah simpul anak dari U2, simpul U6 dan U7 adalah simpul anak dari U3, dan simpul U8, U9 adalah simpul anak dari U5.
Nah, lalu dari itu kita bisa menentukan sibling atau simpul saudara. Ingat tadi dia yang terletak pada level atau kedalaman yang sama, tapi simpul orang tuanya harus sama. Di sini U2 dan U3 adalah simpul saudara karena dia di sini memiliki kedalaman yang sama yaitu 1 dan orang tuanya sama simpulnya yaitu U1. U4 bersaudara dengan U5, U6 dengan U7, tapi U5 dan U6 tidak, meskipun dia terletak pada satu level karena di sini orang tuanya berbeda. Kemudian U8 dan U9 adalah bersaudara. Jadi seperti itu. Mungkin sampai di situ saja biar videonya tidak terlalu panjang. Nanti untuk jenis-jenis graf akan saya lanjutkan di video berikutnya.